Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, kita di channel PCP73 Project. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pada teman-teman semua tentang tips daripada boring ulang silinder blok khususnya Ninja, ataupun sebenarnya bisa juga untuk semua jenis silinder blok 2 tak. Karena sifatnya di sini adalah kita memaksimalkan hasil daripada boring ulangnya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman tips cara memaksimalkan blok boring ulang khususnya untuk blok Ninja 2 tak, baik yang sudah di boring ulang ataupun yang teman-teman berniat untuk melakukan boring ulang dari silinder blok yang masih boringan pabrikan dan teman-teman ingin memboring ulangnya karena mungkin untuk keperluan tertentu seperti Ninja, karena bahannya menggunakan electrofusion, jadi mau tidak mau harus langsung kita boring ulang, tidak bisa kita oversize. Ataupun untuk blok 2 tak lainnya seperti Fish Air, King, Satria 2 tak dan lain-lainnya yang sudah menggunakan piston terlalu besar sehingga lapisan boringnya sudah habis, sehingga harus dilakukan pemasangan boring ulang. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara memaksimalkan blok yang akan kita boring ulang ataupun yang sudah terlanjur dilakukan boring ulang tetapi hasilnya kurang maksimal dari segi powernya. Jadi kalau sebelum diboring ulang itu motornya enak, atau istilahnya kalau teman-teman itu dinaikkan ke dynotes, dynotesnya bagus, misalkan mendapatkan angka 30 HP, kemudian setelah dilakukan boring ulang HP-nya menjadi turun, ataupun setelah dibawa jalan motornya tidak enak. Jadi seperti apa cara memaksimalkannya? Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini sudah saya siapkan dua blok Ninja. Ini kebetulan dua-duanya boring ulang semua. Akan tapi yang satunya menggunakan piston standar ataupun piston 59, dan yang satunya ini menggunakan piston Kawahara ukuran 63. Ini keduanya sama-sama menggunakan boring ulang. Jadi dalam proses boring ulang ataupun dalam penanaman boring ulang itu ada beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi hasilnya, terutama hasil dalam tanda kutip powernya ya teman-teman. Untuk poin-poinnya saya bagi menjadi 4 faktor, tapi di sini saya akan membagikan faktor terakhir ataupun faktor keempat yang itu menjadi tugas teman-teman ataupun tugas mekanik dalam memaksimalkan tujuannya ke powernya ataupun ke tenaga mesinnya. Untuk faktor yang pertama teman-teman tentunya dari material. Jadi material di sini yaitu material linernya. Material liner di sini nanti erat kaitannya dengan ketahanan daripada liner, kemudian daripada titik muai bahannya. Jadi kalau untuk bahan itu seperti standarnya besi itu mempunyai titik muai di berapa mikron di suhu tertentu, kemudian karbon dan seterusnya, dan juga untuk ketahanannya. Jadi kalau misalkan liner besi tentunya lebih gampang baret dibandingkan dengan yang liner karbon. Nah kemudian untuk yang faktor pertama ini, untuk materialnya ataupun bahan linernya itu teman-teman pasrahkan saja kepada tukang bubutnya, karena itu wilayahnya ataupun wewenang daripada tukang bubut. Jadi nanti tinggal teman-teman pasrahkan saja di tukang bubutnya. Dan setahu saya teman-teman, untuk bahan liner ataupun material daripada liner, teman-teman tidak perlu was-was ataupun tidak perlu ragu, karena untuk liner di pasaran yang berbahan besi seperti ini sudah umum digunakan. Bahkan untuk kompetisi, untuk balap juga kita menggunakan liner yang besi. Karena untuk liner karbon sendiri nantinya cukup merepotkan mekanik dalam melakukan pemortingan karena sangat keras.
walaupun memang untuk ketahanan juga sangat bagus. Nah, itu tadi faktor yang pertama, yaitu dari material. Teman-teman sudah tidak perlu risau lagi, sudah kita pasangkan ke tukang bubutnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu mengenai SDM-nya, yaitu ataupun dari bengkel bubutnya. Jadi tergantung daripada tukang bubutnya. Karena apa teman-teman? Karena dalam proses penanaman boring ulang itu linernya akan dibubut lagi teman. Jadi bagian sini itu akan dibubut. Erat kaitannya dengan proses pencekaman pada mesin bubutnya teman-teman. Jadi kalau proses cekamnya itu tidak center, akan ada kemungkinan liner ini menjadi miring. Karena kan ini dibubut ya teman-teman bagian dalam sini. Jadi kalau proses bubutnya itu tidak center, maka nanti ada potensi liner itu miring seperti ini. Ibaratnya pensil ini linernya bisa ada kemungkinan miring ke kanan ataupun miring ke kiri ataupun ke depan ataupun ke belakang. Jadi itu tadi SDM-nya. Kemudian yang kedua, celah daripada liner dengan bloknya. Karena sistemnya ini dipres dan ditanam dengan media nanti dipanaskan dulu bloknya, kemudian linernya dimasukkan, itu mempunyai celah tertentu. Tentunya itu wewenangnya tukang bubut lagi. Jadi untuk faktor kedua tadi yang bisa memaksimalkannya yaitu tukang bubutnya. Kemudian yang ketiga, proses pengerjaan daripada tukang bubut. Jadi untuk faktor kedua dan ketiga itu kita pasangkan saja ke tukang bubutnya. Tentunya teman-teman harus mencari tukang bubut ataupun tukang boring ulang yang memang berkompeten di bidangnya. Jangan cari tukang bubut yang abal-abal. Nah, kemudian teman-teman, untuk faktor yang keempat ini adalah faktor yang kita akan bahas, karena ini tugas teman-teman ataupun tugas mekanik teman-teman untuk memaksimalkan power daripada blok 2 tak teman-teman agar powernya maksimal. Maksimal di sini maksudnya sebelum diboring dengan sudah diboring itu kita anggap powernya sama. Atau jika teman-teman menginginkan power yang lebih bagus, bisa kita usahakan. Jadi misalkan blok teman-teman itu standar dengan HP 30, kemudian kita porting dan kita tata ulang kompresinya, kita cari di HP 33 gitu, kita bisa usahakan teman-teman. Jadi tugas teman-teman ataupun mekanik teman-teman untuk memaksimalkan powernya ataupun mengembalikan power dari sebelum diboring ulang dan setelah diboring ulang itu powernya sama. Jadi target kita dalam tips kali ini yaitu mencapai power yang sama dari sebelum diboring dan setelah dilakukan pemboringan. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita bahas di faktor yang keempat ini. Jadi di beberapa video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan mengenai bukunya Graham Bell tentang power daripada mesin 2 tak, terutama di bagian silinder blok. Jadi power yang dimaksud itu adalah bagian-bagian yang memungkinkan power itu naik ataupun power itu menjadi turun. Jadi bagian yang pertama daripada silinder blok 2 tak itu ada di ukuran ataupun di durasinya. Jadi untuk power nantinya akan berkurang ataupun bertambah ketika durasinya kita mainkan ya teman-teman. Nah, kemudian kaitannya dengan boring ulang atau penanaman liner ulang itu pasti linernya ataupun durasinya itu berubah karena lubang-lubang ini nantinya akan menjadi kecil. Kebetulan saya di sini tidak punya contoh yang fresh baru di boring ulang ya teman-teman. Ini memang boring ulang tapi sudah kita rapikan walaupun belum selesai, tapi sudah sedikit kita rapikan. Jadi yang pertama tadi durasi ya teman-teman, ataupun bisa dibilang tinggi-tinggi daripada lubang-lubang ini. Jadi antara tinggi ini, jadi kita ambil yang lubang exhaust saja. Jadi tingginya ini pasti nanti berubah. Jadi yang awalnya itu misalkan 30 mili, setelah diboring ulang kemungkinan besar karena tukang boring itu jarang sekali yang melakukan pemboringan lebih besar daripada bloknya, pasti lebih kecil. Karena kalau lebih besar tentunya menjadi masalah. Jadi nanti yang awalnya tadi
30, itu nanti akan menjadi 32 atau bahkan 33 atau bahkan 34. Jadi lubang exhaust ini akan semakin kecil. Jadi tugas teman-teman yaitu mengembalikan lubangnya. Kemudian bagaimana cara mengembalikannya, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Jadi untuk yang pertama ini kaitannya dengan power dan juga kaitannya dengan penanaman boring ulang, itu bentuk lubang-lubangnya pasti berubah. Jadi teman-teman harus mengembalikan bentuk lubangnya. Itu poin pertama di faktor yang keempat ya teman-teman. Jadi poin pertama di faktor yang keempat ini, teman-teman harus mengembalikan bentuk setiap lubangnya, baik lubang exhaust, transfer, kemudian bospot, superkip, itu teman-teman harus mengembalikannya ke semula ataupun ke ukuran bawaannya sebelum teman-teman melakukan pemboringan. Kemudian yang kedua teman-teman, setelah tadi durasi ataupun tinggi daripada setiap lubangnya, kemudian teman-teman juga harus mengecek kembali arah semburan daripada setiap lubang ini. Jadi misalkan dari transfer besar dan transfer kecil dan juga bospot itu memiliki arah semburan gas yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mengetahuinya seperti apa sih arah semburan yang bagus ataupun arah lubang pot yang bagus, itu ada di pembahasan saya. Nanti saya tambahkan di kolom deskripsi. Jadi tadi yang pertama teman-teman harus mengembalikan bentuk lubang ataupun durasinya dan juga setiap bentuk lebar-lebarnya ini harus teman-teman kembalikan lagi. Kemudian kayak ini lebarnya misalkan di 40, pasti nanti lebarnya menjadi nyempit. Entah nanti di 35, di 36, yang jelas lubangnya menjadi lebih sempit. Yang kedua, arah-arahnya juga berpotensi berubah ya teman-teman. Makanya saran dari saya untuk proses boring ulang blok Ninja, sebisa mungkin jangan terlalu tebal teman-teman. Jadi material ini jangan terlalu tebal, material penambahannya. Karena jika material ini terlalu tebal, nanti lubang-lubang di sini arahnya akan berubah teman-teman. Sini. Jadi sambungan antara blok dengan liner itu karena tebal, maka nanti bentuknya ataupun arahnya pasti akan berubah teman-teman. Jadi sebisa mungkin diusahakan untuk yang tipis. Kalau saya biasanya untuk piston 59 saya cuman minta yang penting bisa di oversize 25, maksimal 50 saja. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, ini nanti makin tebal teman. Kelihatan teman. Jadi ini bloknya dan ini linernya. Ini tipis teman-teman. Tujuannya agar arah daripada bawaannya itu tidak terlalu banyak perubahan teman-teman. Jadi diusahakan ketika mengantarkan blok ke tukang bubut itu maksimal oversize 50 saja mas, ataupun maksimal oversize 25. Karena untuk blok Ninja sendiri ataupun blok 2 tak, jika teman-teman rajin merawatnya, untuk naik oversize itu ataupun naik ukuran piston dari standar ke 0,25 ataupun ke 50 itu cukup lama usianya. Jadi dengan biaya yang lebih masuk akal ataupun lebih murah dibandingkan dengan membeli blok baru Ninja, kita masih sangat diuntungkan ya teman-teman. Jadi cukup bisa di oversize 2 kali saja, yaitu ke 0,25 ataupun ke 25 dan ke 50. Nantinya kalau memang harus ganti lagi, saya sarankan tidak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman tidak kehilangan power daripada blok 2 tak teman-teman. Kalau teman-teman itu menanam linernya terlalu tebal, mungkin setebal ini ya teman. Jadi ditanam liner tebal yang mungkin bisa dipercaya sampai 200. Nanti pasti mekanik teman-teman itu akan kerepotan dalam menentukan arah semburan daripada setiap potnya. Jadi tadi ada teman, yang pertama itu kaitannya dengan bentuk lubang-lubangnya, kemudian dengan arah semburannya, dan juga teman-teman perlu merapikan juga bagian pantat bloknya. Jadi yang pertama itu durasinya ataupun bentuk setiap lubangnya. Kemudian yang kedua itu arah semburannya. Di sini kita setel arahnya. Kemudian yang ketiga teman-teman rapikan di bagian
pantat bloknya, area pantat sini teman-teman rapikan kembali. Ini sudah kita rapikan, ini sudah tapi belum maksimal, jadi seperti ini. Kalau memang perlu dirapikan di bagian sini, kita bubut, kita rapikan kembali, mutar di sini juga. Nah, kemudian teman-teman, kaitannya dengan faktor keempat ya teman-teman, cara yang paling mudah dalam teman-teman mengecek. Jadi kemarin sudah saya bagikan di beberapa video sebelumnya itu tentang memaksimalkan ataupun tentang metode arsiran. Jadi seperti ini. Jadi ini ada beberapa contoh arsiran yang biasa saya gunakan. Jadi dengan metode arsiran itu ada di part sebelumnya. Nanti saya taruh di kolom deskripsi juga, seperti ini metode arsiran. Jadi untuk teman-teman yang belum melakukan boring ulang ataupun berencana melakukan boring ulang, saran saya teman-teman itu dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Jadi teman-teman mengambil gambar seperti ini. Teman-teman melakukan arsiran dan mengambil gambar pada silinder blok teman-teman. Jadi arsiran ini kita ambil sebelum teman-teman melakukan boring ulang. Nantinya kalau teman-teman sudah melakukan boring ulang ataupun blok teman-teman sudah ditanam liner baru seperti ini, sudah ditanam, teman-teman pasang kembali mal daripada arsiran ini, teman-teman pasang kembali. Nanti teman-teman bisa cek perubahan-perubahannya yang perlu teman-teman porting. Jadi untuk bentuk exhaust misalkan seperti ini, nanti setelah di boring ulang pasti berubah teman-teman, lebarnya berubah, tingginya berubah, posisi TMP nya juga berubah. Nanti teman-teman bisa maksimalkan dengan arsiran ini karena teman-teman sudah mempunyai gambaran awal sebelum dilakukan boring ulang. Jadi karena teman-teman sudah punya ukuran maksimal, jadi di beberapa video sebelumnya sudah saya bagikan sepenuhnya tentang metode arsiran ini. Selain daripada tingginya, kita juga bisa memaksimalkan bentuknya. Jadi dengan metode arsiran ini teman-teman akan mengembalikan bentuk lubangnya secara maksimal. Berbeda dengan teman-teman hanya mengukur menggunakan sigmat. Misalkan tingginya ini teman-teman hitung, exhaustnya 30, transfernya 29, supergapnya 29, transfernya di 42 misalkan. Nanti waktu teman-teman mengembalikan, waktu memporting, mengembalikan ke ukurannya, bentuknya teman-teman akan kerepotan. Jadi alangkah baiknya teman-teman menggunakan arsiran seperti ini. Jadi nanti waktu morting teman-teman tinggal masukkan ke linernya lagi, kemudian tempel, dan teman-teman tinggal memorting bagian-bagian yang terbuka dari setiap arsiran teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu tadi cara memaksimalkan blok boring ulang. Nah kemudian jika teman-teman ingin memaksimalkan lagi, tidak hanya sekedar mengembalikan ke bentuk awal, akan tapi teman-teman juga ingin sekalian porting biar makin mantap, biar makin enak tenaganya, teman-teman tinggal melakukan pemortingan. Dan tips memporting yang benar ala buku Gerambel juga sudah saya bagikan di beberapa video sebelumnya. Bisa teman-teman cek, nanti sekali lagi saya tambahkan di kolom deskripsi untuk tips portingnya. Nah di sini yang belum saya bagikan yaitu cara mengecek arah daripada semburan setiap lubang-lubang yang ada di silinder blok 2 tak. Insya Allah di beberapa hari kemudian ataupun besok-besoknya akan saya bagikan tips cara mengecek arah daripada semburan setiap lubang-lubang ataupun port silinder blok 2 tak. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu video pada kesempatan kali ini untuk tips memaksimalkan silinder blok 2 tak. Oh ya teman-teman, sedikit lupa tadi teman-teman saya kasih tipsnya kalau ingin melakukan boring ulang. Bagaimana dengan blok boring ulang yang ingin teman-teman maksimalkan?
Untuk blok yang sudah terlanjur dilakukan penanaman boring ulang dan kemudian teman-teman ingin memaksimalkannya, tentunya teman-teman harus mempunyai ukuran standar daripada blok 2 tak. Untuk mempermudahnya, jika teman-teman mencari misalkan di internet tidak ada, teman-teman bisa meminjam blok 2 tak, blok ninja yang masih standar. Nanti teman-teman tinggal arsir dan teman-teman tinggal tempelkan di blok boring ulang teman-teman. Itu jika teman-teman ingin mengembalikan ke ukuran standarnya. Namun jika teman-teman ingin memaksimalkannya lagi, bisa teman-teman lihat video saya sebelumnya mengenai silinder porting ataupun porting silinder blok 2 tak di video saya sebelumnya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu tips pada kesempatan kali ini, yaitu tips tentang memaksimalkan silinder blok 2 tak yang sudah kita lakukan boring ulang. Oke teman-teman, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menyukai konten-konten dari PCP73 Project, jangan lupa untuk terus support kami, dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.